Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Audrey. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan lab yang ketujuh di operating system basic, yaitu navigating the Linux file system and permission settings. Nah, jadi untuk objektif lab ini kita harus bisa familiar dengan file system yang ada di Linux. Jadi yang pertama pertama kita akan exploring file system in Linux, yang kedua kita akan belajar mengenai file permission, dan kemudian symbolic links and other special file types. Nah, yang kita butuhkan adalah CyberOps Workstation dari VM, dari virtual machine. Nah, jadi part 1, exploring file systems in Linux. Nah, jadi Linux file system ini adalah salah satu file system yang fitur yang paling populer. Nah, jadi lab ini dia fokus di Oxt family, yaitu file system yang paling common, yang paling umum di Linux. Oke, jadi file system harus di-mounted terlebih dahulu sebelum bisa diakses atau digunakan. Nah, di computing sendiri, mounting file system itu maksudnya membuat si filenya ini bisa diakses oleh operating systemnya. Nah, jadi mounting file system is a process linking a physical partition of the block device. Nah, linking file systemnya itu ke block device seperti hard drive, SSD drive, pen drive, dan banyak lain ke direktorinya. Nah, because the aforementioned directory becomes root of the newly mounted system, and also known as mounting point. Oke, jadi di yang pertama ini, command yang pertama, kita akan masuk ke command lsbk. Sebelumnya kita akan cari dulu apa itu lsbk. lsblk. Oke, jadi lsblk itu stand for list block devices. Definition lsblk list information about all available or specific block device. List semua block device yang tersedia. Oke, jadi kita akan melihat block device apa saja yang tersedia di sini. Oke, nah jadi min rm size ro type of mount points, ada disk, ada part, ada disk dan ada part. Di sini ada ROM, tapi kita tidak ada ROM di sini. Oke. The output above show that the CyberOps workstation has 3 block device installed. Di sini ada 2, ada SDA dan SDB. Kita nggak ada SR0-nya. Nah, if Linux was running on a computer with 4 hard drive, for example, it would show them as dev SDA, dev SDB, dev SDC, and dev SDD by default. Berarti ini, karena ada SD dan SDB, berarti dia akan show sebagai dev SDA dan dev SDB. The output also shows that SDA is a 10 GB. Oh, size-nya dia 10 GB, yang punya aku dia 23 GB. Okay. Use mount command to display more detailed information about the mounted file system. Mount itu untuk menunjukkan detail informasinya. Coba kita mount. Mount itu file system. Mount itu artinya kayak detail informasinya. Oke. Oke, jadi ini adalah hasil dari mountnya itu. Kita cari SDA yang punya kita. Sebentar. Ini SDA 2. Dev SDA 2 on type X4 real time. Oke, berarti many of the file system above are out of scope of this course dan irrelevant. Oke. Kita fokus ke root file system kita, yaitu SDA 2. Nah, tadi ya. Ini dev SDA 2 on type text. Run the mount command again, but this time use the pipe to shell grab. Oke, kita akan filter dia semuanya ini biar yang ditampilkan itu yang rootnya doang. Pertama kita cd slash command ls. Oke. Oke, kita sudah menampilkan. Oke, kita tadi mau menyaring file yang ada di root. Jadi root adalah tipe file yang paling tinggi. Jadi file system ini
terfilter sehingga yang ditampilkan yang root saja. Oke. Oke. Why is def SDB1 not? Kita bisa lihat kalau yang SDB-nya itu tidak ditampilkan di sini, berarti karena def SDB1 tidak di mount. Selanjutnya untuk step 3, manually mounting and unmounting file system. The mount command can also be used to mount and unmount. Bisa di mount dan bisa di unmount. Oke. Mount a file system. Nah, step 1, disable offset to install. The first one was second kernel, the second was DevSDB. Okay. Before a block device can be mounted, it must have mounting point. Nah, jadi use the LSL to verify that the directory second drive is analyst home directory. Okay, kita akan mengecek apakah second drive ada di home directory atau enggak. Nah, home directory itu kan dia yang lamunnya ini melengkung, sedangkan kita ini masih di root. Jadi kita akan pindah dulu ke home directory. Oke, udah di home directory, kita akan mengecek apakah si yang ada di home directory. Nah, kita lihat kalau si second drive-nya nggak ada, jadi kita mau masukin dulu filenya itu, membuat file. Oke. Oh, file exist ternyata. Oh, ini dia, sorry. Aku nggak lihat. Nah, ini ada dia di dalam. Oke. Kemudian, depending on the state of your VM, your listing will most likely to have different file directory. Use the LSL file again. Tulis the content dan newly created. Oke, ya. Nah, kita akan pindah ke, kita akan cek apakah ada isi dari second drive-nya. Jadi total file yang ada di second drive itu empty karena belum ada kita masukin apa-apa. Kemudian use the mount command to mount dev on the newly created. Oke, kita akan mount si dev SDB1-nya di dalam second drive. Jadi the syntax of mount is mount option. Oke, kita akan masukin perintah yang ini. Kita cari di home directory second. Nah, outputnya di provided, berarti karena outputnya tidak di provide di terminalnya, sudah ada tersedia di sini SSD yang baru. Karena yang tadi itu kernel dev SDA sudah ada di sini karena sudah successful ada di sini. Oke. Kemudian kita akan karena dev SDB1 itu udah ada di second drive, kita akan lihat dulu di second drive apakah sudah ada si dev SDB-nya. LSL second drive. Nah, sudah ada. Tadi kan nggak ada total 0, sekarang totalnya udah 20. Berarti si SDB1-nya udah masuk ke dalam. Why is the directory no longer empty? Karena secara fisik SDB1 sudah masuk ke dalam file second drive dan
sudah menjadi entry point dari file system. Oke. Issue the mount command with no options again to display detailed information about. Oke, kita akan display detailed information about dev sdb1 partition as before. Use the grep. Kita akan filter mount dev sdb. Oke, home analyst second drive real time. Unmounting file system. Ini kan kita mount si dev sd-nya. Kita coba unmount dia. Oke, sudo unmount dev s. Mount or not unmount. Oke. Oke. Jadi kita sudah mount dev sdb1 dan kita akan cek lagi apakah dia masih ada di second drive. Mount berarti kita hapus dari file system. Berarti ls. Nah, jadi tidak ada lagi sdb1-nya di second drive. Sebelumnya kita lihat dulu man. Mount itu unmount file systems. Oke, unmount file system. Oh, sorry. Oh, detach. Kita lepaskan file system dari file hierarkinya, dari hierarki filenya. Kita kayak hapus dia. Oke. Sekarang kita ke part 2 yaitu file permissions. Jadi Linux file system have built-in features to control the ability of users to view. Mengontrol dan membatasi kemampuan penggunanya untuk melihat, mengganti, dan menavigasi konten di file systemnya. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengganti atau mengeksekusi konten di file systemnya. Oke, jadi masing-masing itu ada set permissionnya. Yang pertama, visualize and change the file permission. Oke, kita sekarang akan pindah ke script dulu. Files, scripts. Oke, kita sudah berada di scripts. Nah, kita akan lihat file-file apa saja yang ada di script ini. Oke, jadi ada total 64 kalau di sini. Consider the SIOPS MN as SIOPS MN ini as apa? Who is the owner of the file? Nah, jadi bisa kita lihat owner filenya itu adalah analyst. Okay, the permissions of SIOPS MN are RWRR. What does that mean? Oke, jadi permission untuk yang analis ini RW itu tidak bisa dieksekusi, sedangkan R itu hanya bisa dibaca. Jadi untuk permission SIOPS MN itu dia tidak bisa dieksekusi kontennya dan tidak kontennya itu hanya bisa dibaca saja. Oke. Sekarang kita beralih ke touch command. Kita akan coba dulu lihat touch command itu gunanya apa. Nah, touch command itu gunanya itu untuk mengganti timestamps dari file. Oke. Timestamps itu yang ini waktunya. Oke, jadi kita akan coba membuat empty file di mnt directory. Oke, kita masih di scripts. My new file.txt. Oh, permission denied. Nah, tidak bisa permission denied karena bisa dilihat di sini
ownership dan konten MNT itu, oh wait, why was the file not created? List the permission. Oke, my new file itu kenapa tidak bisa di add? Karena tidak bisa dieksekusi. S LD. Jadi dia itu ada di file MNT-nya setelah dibuat key D. Kita akan buka manualnya. Kita akan cari D. D itu stand for debug. Oh, oke. Jadi setelah dia debug, baru dia bisa kebuka filenya di MNT-nya. Bisa dilihat di sini dan di sini, kalau yang punya MNT itu adalah root. Jadi user biasa tidak dapat mengakses file system karena hanya dapat dibuka oleh root user saja. Permissionnya rwxr xrx. Okay, what can be done for the touch command shown above to be successful? Jadi komennya bisa diganti menjadi root agar bisa memodifikasi file di dalam. Oke, kita akan beralih ke komen selanjutnya, yaitu command. Command itu adalah komen yang digunakan untuk mengganti permission di filenya. Nah, jadi permission ini bisa diganti. Kita akan coba untuk mount dulu si SDB-nya tadi ke dalam second drive. Dan SDB1 second drive. Oke. Nah, kita udah mount dan sekarang kita akan pindahin dulu ruang kerja kita itu dari home ke second drive. Oke, udah di second drive. Nah, kita akan tampilkan apa yang ada di second. Oke, ini adalah total 20 file yang ada di second drive. Apa permissions untuk ini, untuk di my file txt, rw, rx. Tidak bisa dieksekusi, tetapi bisa dibaca. Oke. Kita juga bisa pakai command untuk change permission. Kita akan coba change permissionnya. Sudo 65 my file txt. Kita tes. Nah, jadi dari sini ininya sudah berubah. Si file permissionnya tadi dari rw-rwr jadi rw-rwrx. Nah, jadi menjadi rw-rwrx. Oke. Kemudian, the command command take permission of the octal format. In that way, the breakdown 665 is allowed. Nah, 6 in octal is 110 in binary. 110 in binary. Berarti dia 6. Assuming each position of the permission of a file can be 1 or O. 6 itu RW, read 1, write 1, and execute 0. Oh, jadi untuk yang ini bisa dibaca, bisa ditulis, tapi tidak bisa diexecute, berarti 110. Oke, therefore the command 665 my file txt command change permission to rw6 in octal. rw6 in octal, kalau rx itu 5 in octal, berarti 101 in binary. Oke, what command would change the permission file to rwx, rwx, rwx?
RWX berarti read 1, write 1, execute 1. Berarti RWX sama dengan 77, berarti komennya adalah mod 777 my file txt. Jadi kalau saya mau merubah sudo command 77 my file txt. Nah, dia jadi berubah jadi RWX. Oke, sekarang kita akan menggunakan command chown untuk mengganti ownership atau yang punya si filenya. Oke, kita akan chown si my file txt ini to make root of the owner. Oke, sudo chown analyst. Oke, jadi kita udah chown si ownership si filenya itu. Nah, kita coba lihat di second drive. Nah, jadi yang awalnya itu my file txt itu punya si root, sekarang udah punya si analyst. Kita mengubah kepemilikannya dari jadi yang ke bawah. Oke, to change both the owner and the group analyst at the same time, use the sudo chown. Oke, kita akan coba merubah dia. Sudo chown analyst my file.txt. Oh, oke. Now the analyst is the file owner. Try to appending the word test. Oke, kita akan coba tes. Echo test ke my file txt. Oke, dan kita coba cat. Kita akan coba buka my file txt-nya apakah ada. Nah, jadi sudah ada. Yes. Ke tes tulisan tes ditambahkan nilai tulisan baru. Oke. Kemudian kita ke step 2 yaitu directory and permissions. Jadi similar to regular files, directory itu bisa carry permissions. Nah, tadi kan yang bisa permissions itu yang kode-kode itu kan itu file. Nah, directory juga bisa di-permissionkan. Nah, jadi change back to home analyst lab support files directory. Oke, kita akan balik ke lab support files. Kita tadi masih di second drive. cd lab support files. Oke, dan kita udah di lab support files. Oke. Compare the permissions of the malware directory with the mininet. Malware itu yang ini. DRWXR, XRX, dan mininet. Mininet service ini analyst. Nah, jadi yang atas itu DRWXR, yang bawah itu RWXR. Dua-duanya yang punya analyst. Oke. Dia DRWXR garis XR garis X, sedangkan yang mininet itu dia min RWXR XRX. Oke. Berarti permissionnya beda. Oke. The letter D at the beginning indicates that the file type is a directory. Nah, jadi kita bisa simpulkan kalau yang malware ini dia adalah directory.
Si OpenSSLab ini directory, pcap juga directory, dan POX juga ada directory. Nah, if a file has its execution bit turned on, it means that it can be executed. Directories are different than files with execution a bit set. A file with the execution a bit set is whether the user can enter the directory. Oke, untuk perintah command itu tadi untuk mengubah uh, permissionnya, dan chown itu untuk mengubah uh, kepemilikan. Itu gunanya sama dengan yang di directory. Jadi ya, oke. Yang berikutnya, symbolic links and other special type files. Nah, jadi yang pertama itu ada you have now seen some of different file types at Linux. The first character in each file listed with the lsl command shows file type. Nah, ini adalah file type. There are three different file types. Jadi pertama ada regular files, yaitu readable files, text files, binary, image, compressed. Directory files itu termasuk a folder, special files, nah including block files, character device files, BCP, type files, symbolic line, socket files, dan lain. Nah, yang pertama untuk uh, melihat filenya itu, kita coba step satunya yaitu examine file types. Use the lsl command. Oke, kita balikin dulu ya. Oke, kita udah balik ke home. Kita akan lihat lsl-nya. Nah, total ada 48. Oke. Nah, ini ada sign-off, ada documents, download, support files, dan lain-lain. Oke. Produce a listing of the dev directory. Scroll to the middle of the output and notice how the block files begin with B. Block files itu begin with B. And the character device file begin with C and symbolic files begin with E. I. Oke. Kita coba dulu lsl. Oke. Dev. Oke, kita lihat ini ada banyak ya. Nah, kalau dia bikinnya itu dengan B, berarti itu adalah block files. Ini ada block files sampai sampai SDB. Nah, kalau dimulai dari L berarti dia adalah symbolic link files. Nah, sedangkan kalau dia dimulai dari C itu adalah character device files. Oke. Okay. Symbolic links in Linux are like shortcuts. Berarti symbolic links itu berarti yang symbolic links berarti yang L, yang depannya L, itu adalah kayak shortcut di Windows. There are two types of links, symbolic links dan hard links. Bedanya itu symbolic links itu point to the file name another file, and hard link itu points to the content. Nah, kalau misalnya symbolic links itu dia mengarah ke file name file yang lain, dan kalau hard link itu dia kontennya, fokus ke konten di file yang lainnya. Jadi kalau yang uh, symbolic linknya itu dia untuk ke file name-nya, dan hard link itu ke kontennya. Jadi kita coba echo. Oke, kita akan tuliskan simbolik di file 1. Coba kita cat file 1.txt. Oh, sorry. Cat file 1.txt. Oke, simbolik. Kemudian kita coba lagi echo hard file 2.txt. Oke, kita coba cat file 2.txt. Oke, hard. Nah, berarti dua-duanya itu tertulis. Use the ln in s to create a symbolic link. Nah, kita akan coba membuat symbolic linknya ke file 1.
Oke. Nah, kita udah buat symbolic link ke file 1 dan file 2. Sekarang kita akan ls. Oke, total ada 4. Nah, sekarang kita bisa notice di sini kalau file satunya itu belum jadi L depannya, berarti dia adalah file simbolik. Nah, sedangkan file 2 txt-nya itu dia jadi file yang biasa. Jadi, dalam kata lain, file 2 hard points to the same attributes and this block location as file 2 txt. Jadi sama file type-nya. The number 2 in fifth column, the listing for file 2 hard and file 2 txt indicates that two files hard link to the same inode. Dia itu saling keterkaitan. Oke. Selanjutnya, change the name of the original files and notice how it affects the link file. Oke, kita jadi akan ubah namanya. Kita akan move. Sedangkan file 2, file 2 txt, file 2 new. Kita akan melihat lagi file. Nah, jadi file 1 simboliknya tadi sudah nggak ada lagi karena kita udah ganti nama file txt-nya. File 1 txt-nya itu jadi file 1 new txt. Sedangkan kalau kita coba untuk buka, nah, dia masih ada file to hard-nya. Nah, jadi file 1 simbolik is now a broken symbolic link karena the name of the file that it point to file 1 txt itu change. Jadi kalau misalnya dia adalah file simbolik, kalau dia file name-nya diubah, dia akan menjadi broken simbolik dan akan menjadi broken simbolik. Tapi kalau hard link filenya itu masih bisa work correctly, kayak masih bisa terarah correctly, karena it points to the inode of file 2 txt, karena sorry, kalaupun si nama filenya itu diganti, dia itu tetap berfokus kepada kontennya si file 2. Jadi, karena dia hard file, walaupun namanya itu diubah, filenya itu masih tetap bisa dibuka dan tetap berstatus sebagai hard file. Oke. What do you think would happen to file to hard if you open the text editor and change the text in file 2 new txt? Oke, jadi kita coba ubah echo ya. Kita echo ke file 2 new. Oke. Echo new hard. Kita coba apa new hard ke file 2 new txt. Oke. Kita coba cek file 2 new txt. Oke, new hard. Kemudian kita coba lagi buka untuk cek file yang sebelumnya yaitu file 2 hard. Nah, jawabannya adalah tetap sama karena tadi kalau dia hard file walaupun file name-nya diganti, dia itu kontennya akan tetap sama. Dan jika kita mengganti konten dari salah satu hard file yang setelah diganti namanya itu akan terganti. Jadi tetap sama. Oke, jadi reflectionnya file permissions and ownership are two important aspects. Ya, file permission itu dan kepemilikan file itu adalah dua aspek paling penting di Linux dan biasanya juga menghasilkan masalah. Jadi sebuah file yang memiliki permission yang kuat dan ownership yang kuat tidak akan tersedia di program yang membutuhkan akses. Jadi di skenario ini program biasanya break and errors will be encountered karena dia sudah punya permission yang kuat. Oke, sekian presentasi saya mengenai navigating Linux File System Information Settings. Jika ada banyak kesalahan saya, mohon dimaafkan. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih.